Hai, jumpa kembali dengan saya, Sarman Molilo di Humbang Mas Channel. Teman-teman semuanya, mohon maaf karena memang selama hampir beberapa tahun ya, hampir 2 tahun ini saya tidak membuat konten video panjang di channel YouTube saya ini. Kebetulan hari ini saya berencana untuk meninjau sebuah uh, tempat pengolahan sampah atau TPS 3R yang dulu pernah saya kelola, dan sudah cukup lama saya tidak ke sana. Uh, kita Saya akan meninjau ke sana nanti seperti apa kondisinya, apa masih masih ini, apakah masih aman barang-barang di sana, saya nggak tahu. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di YouTube saya ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin masukan-masukan dari teman-teman semuanya sehubungan dengan per-YouTubean atau mungkin masalah pengolahan sampah, uh, bisa dioret-oret di kolom komentar. Ya, oke. Sudah masuk di sini. Ternyata dibongkar ya. Peralatan-peralatannya dibongkar. Uh, mesin mesin ini habis diangkut ya. Saya curiga juga di dalam mesin-mesin juga habis diangkut. Iya, betul. Ya, memang saya jarang ke sini untuk untuk meninjau ya. Karena memang saya pikir nggak jalan. Jadi ternyata semuanya sudah dibongkar bangkir oleh yang tidak berkepentingan. Jadi ini kondisi ya teman-teman. Ternyata pas saya sampai tadi, ternyata ini pagarnya sudah terbuka. Kelihatannya sudah cukup lama terbuka. Memang saya sudah cukup lama juga tidak ke sini. Pintu pagar ini kemarin digembok, sudah hilang gemboknya, dan orang kelihatannya sudah bebas lalu lalang ke sini. Yang pertama di sini mesin pencacah plastik ini hilang, tidak ada bekasnya sama sekali, kecuali mungkin bekas-bekas bongkaran bautnya ini ada. Kemudian ini adalah mesin pengayak sampah organik ya, dimana di sini ini mesinnya, alatnya dimasukkan ke sini, kemudian diayak. Nah, alat-alatnya di sini ini sudah hilang semuanya, mesin-mesinnya. Ini kemarin memang mesin penggeraknya itu saya amankan di sana, di ruangan ini. Tapi kelihatannya ruangan ini juga sudah dibobol ya. Nih bekas congkel. Wah, luar biasa ya. Ada bekas congkelan. Dan pintu tidak bisa digunakan lagi. Dan mesinnya ikut hilang. Mesinnya saya simpan di situ kemarin, dan ini hilang sama sekali semuanya. Nah, kemudian mesin dumping untuk mesin penggerak untuk penggilingan sampah ini juga hilang. Ini diangkut orang, ya, nggak ada sisanya. Ya, ini kerjaan maling ini luar biasa ya.
saya nggak tahu di dalam. Oh, bersama dengan mata ini, mata pemotongnya semua sudah digondol maling. Nah, bukan cuma itu, ini peralatan apa, motor saya ini juga sudah habis. Nah, sama mesin-mesinnya. Wah, luar biasa ya. Berarti ini karena memang lama saya tidak kesini, jadi seperti inilah kondisinya. Nanti saya akan coba membuat surat laporan kepada petugas ya, ke aparat kepolisian untuk bisa, karena ini aset dari KSM. TPS 3R ini dibangun dengan program APBN ya, itu dari Kementerian PUPR melalui Satker PSPLP Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, itu didirikan dengan tujuan untuk mengelola sampah lingkungan yang ada di wilayah Kasongan, khususnya wilayah Kering-Humbang. Dan ini sempat beroperasi kurang lebih hampir 4 tahun lebih dengan biaya yang seadanya, begitu dengan dana sisa dari pembangunan ini maupun dengan ada beberapa kali bantuan sedikit dari pemerintah daerah Kabupaten Katingan. Namun karena minimnya anggaran dana operasional yang lumayan tinggi, sehingga kami pengurus KSM waktu itu memutuskan untuk menghentikan operasional TPS 3R ini. Ada beberapa kali kunjungan dari pihak terkait, khususnya dari bagian PU Provinsi dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk meninjau dalam rangka juga evaluasi tentang keberadaan TPS 3R ini. Cuma memang sampai hari ini TPS ini belum bisa beroperasi lagi, dan saya berpikir ini menjadi kendala lagi karena per hari ini saya baru tahu ternyata hampir keseluruhan mesin-mesin di sini ini habis digondol maling ya. Memang saya akui bahwa saya jarang sekali ke sini karena saya berpikir cukup aman karena terkunci ya. Tapi ternyata semua barang-barang di sini habis diangkut maling ya, mesin-mesin khususnya, terlebih khusus satu mesin yang nilainya lumayan mahal ya, kami beli ini lumayan mahal, mesin cacah plastik yang sejak dibeli tidak pernah dimanfaatkan, tidak pernah dipakai. Dan juga mesin pencacah organik ini tidak ikut diambil maling juga. Saya berharap sih sebenarnya ada kelompok masyarakat atau orang-orang tertentu yang memang secara konsisten ikut terlibat dalam pengolahan sampah di wilayah ini. Karena menurut hemat saya bahwa pengolahan sampah lingkungan ini sangat perlu keterlibatan masyarakat. Tidak bisa hanya dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini pasukan kuning atau pasukan pengangkut sampah. Karena kalau hanya mengandalkan pihak mereka, tentu saja pengolahan sampah atau penanganan sampah ini sangat terbatas, hanya di tempat-tempat yang sudah disediakan. Padahal timbulan-timbulan sampah ini lumayan banyak, dan yang menjadi parahnya lagi adalah kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah ini lumayan rendah ya. Sehingga kalau kita jalan sepanjang jalur yang kita ikuti tadi, masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan tempat. Nah, jadi ini tantangan juga bagi kita. Nah, harapannya saya berpikir ada kelompok-kelompok orang yang mengelola sampah dan bisa mengolah itu dan mengambil keuntungan dari pengolahan sampah itu. Misalnya contoh sampah-sampah yang diolahnya
bisa dimanfaatkan, bisa dijual kembali, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomis. Dan saya selama TPS ini beroperasi, saya juga sempat menjadi penjual pupuk organik, dalam arti kompos ya. Kompos yaitu seluruh sampah-sampah organik yang bisa kita olah, kita hancurkan, kemudian kita fermentasi, kemudian ketika sudah layak untuk diaplikasi ke tanaman, maka kita kemas. Dan hasil penjualan itu lumayan, walaupun tidak bisa menutupi juga operasional, tetapi sebenarnya kalau memang itu bisa di program ini bisa terus berlanjut, itu lumayan memberikan ruang apa ya, lapangan kerja bagi masyarakat. Saya mempekerjakan sekitar 5 orang pada waktu itu untuk orang yang mengelola TPS di tempat ini, dari tenaga pemilah antara 2 sampai 3 orang, kemudian tenaga pencacah ada juga, kemudian tenaga angkutan, pengangkut sampah dari rumah-rumah ke tempat ini. Jadi dari tempat ini sampah-sampah yang kita pungut dari rumah-rumah yang menjadi anggota atau penerima manfaat dari TPS ini, diangkut sampahnya. Nah, di rumah-rumah itu kita menyiapkan ember-ember seperti ini. Nah, ini embernya. Jadi kita bagi-bagikan. Ada 2 ember setiap rumah. Yang pertama itu yang warna kuning, ini anorganik, ya plastik atau kertas dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah yang hijau. Yang hijau itu untuk sampah-sampah organik, sampah-sampah misalnya dari sisa-sisa makanan atau hal-hal yang istilahnya bisa diurai kembali. Tentu saja lepas dari kemampuan atau kemauan masyarakat dalam mengelola sampah dengan wadah yang seperti yang ada ini, saya berpikir bahwa dukungan pemerintah itu penting ya, karena pemerintah memiliki kemampuan pendanaan yang lumayan bagus untuk mensupport program-program pengolahan sampah yang dikendalikan oleh kelompok masyarakat. Nah, jadi mungkin sekedar masukan saya juga agar supaya pemerintah juga turut memperhatikan aktivitas masyarakat yang bergerak di bidang pengolahan sampah, karena ini sangat vital sekali. Di beberapa tempat di wilayah Pulau Jawa saya melihat, karena saya sudah beberapa kali ke sana, saya melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang dibina oleh pemerintah daerah, itu sangat memberikan pengaruh yang sangat baik untuk kemajuan sebuah kota ya. Ada kota yang rutin menerima Piala Adipura karena sistem pengolahan sampahnya memadai. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Semoga kita tetap sehat.